Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Ini rasanya ngeri-ngeri sedap ini. Calon presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ternyata bisa dimakzulkan dengan catatan kalau dia nanti telah dilantik. Bagaimana dia bisa dimakzulkan? Kemungkinan Gibran Rakabuming Raka dilengsarkan dari posisi wakil presiden terpilih 2024 mulai hangat diperbincangkan. Hal itu setelah berbagai kasus yang diduga menjeratnya. Sebut saja dugaan gratifikasi dari menteri yang sempat dibongkar Rocky Gerung, hingga kepemilikan akun Kaskus Fufu Fafa yang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan. Pakar hukum tata negara, Refli Harun pun mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang bisa menyebabkan putra sulung Presiden Jokowi itu dilengsarkan atau dimakzulkan. Namun, dia harus dilantik dulu pada 20 Oktober 2024 sebelum berakhir dilengsarkan. Gibran harus dilantik dulu, hanya presiden atau wakil presiden yang sudah dilantik yang bisa dimakzulkan atau dimundurkan, ucapnya, Senin 9 September 2024. Refli Harun kemudian membeberkan 3 hal yang bisa membuat Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan alias dilengsarkan. Menurutnya, putra sulung Presiden Jokowi itu sangat mungkin dilengsarkan, begitu dilantik sebagai wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 nanti. Jadi Gibran bisa dilengsarkan dengan 3 klausul. 1. Melakukan tindak pidana korupsi. 2. Melakukan perbuatan tercela. Dan 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, ujarnya. Dugaan gratifikasi dari menteri. Klausul pertama adalah dugaan pencurian uang rakyat yang sempat dibocorkan pengamat politik Rocky Gerung beberapa waktu lalu. Jika terbukti benar, hal itu bisa menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Seandainya omongan Rocky itu benar bahwa dia setiap Sabtu ketika menjadi wali kota terima setoran dari menteri, maka klausul melakukan tindak pidana korupsi bisa dikenakan kepadanya, ujar Refli Harun. Namun, lanjut Refli, karena perbuatan itu dilakukan ketika dia belum menjadi wapres, maka prosesnya tidak proses hukum biasa, tetapi proses politik. Jadi Gibran bisa dikenakan melakukan tindak pidana korupsi. Bergantung bagaimana inkuiri dari DPR bisa bentuk hak angket, kemudian pansus angket, kemudian memanggil Gibran, memanggil siapapun yang punya bukti, memanggil menteri yang bersangkutan dan lain sebagainya kalau memang bisa ditelusuri. Itu tuh Refli Harun menambahkan. Akun Fufu Fafa membawa petaka. Selain dugaan pencurian uang rakyat, Gibran Rakabuming Raka juga terancam dimakzulkan lewat akun Fufu Fafa yang viral belakangan ini. Jika terbukti akun tersebut miliknya, dia bisa dilengsarkan dan batal mendampingi Prabowo Subianto memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Lalu yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Dengan apa? Ya dengan Fufu Fafa. Jadi, walaupun itu dilakukannya sebelum menjadi wapres bukan berarti kemudian bisa dimaafkan, karena orang yang dihina itu sekarang jadi presiden, keluarganya dihina juga, katanya. Dan menghinanya itu luar biasa bilang homo lah, bilang jelek lah kepada tokoh politik yang sekarang membela istana betul-betulan ya. Kemudian macam-macam lah, termasuk juga bilang, enjing, dan lain sebagainya. Jadi, itu perbuatan yang sangat tercela, yang tidak menunjukkan adab dan sopan santun, itu tuh Refli Harun menambahkan. Dugaan ijazah palsu kemudian yang terakhir, Refli Harun mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka bisa dimakzulkan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Hal itu berkaitan dengan ijazah miliknya yang sempat menuai perdebatan. Ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Ada isu tentang ijazahnya, apakah ijazah yang didapatkan Gibran itu memang memenuhi syarat sebagai ijazah yang setara SMA karena ketidakjelasan ijazah dia, ujarnya. Awalnya dipersepsikan bahwa tamat S2 dia dari Melbourne University, tapi ternyata setelah ditelusuri hanya setara kursus saja, setara SMK saja. Itu pun apakah bisa dikatakan SMA? Karena itu akan kita lihat lagi, ucap Refli Harun menambahkan. Akan tetapi kita tentu tidak berharap perjalanan kepemimpinan nasional kita di negeri ini ada catatan nanti yang tertulis dalam sejarah perjalanan bangsa kita dengan catatan yang kurang baik untuk sejarah bangsa dan negara kita. Sebenarnya yang semangat saya naik itu begini. Tanggal 6 Agustus
Ini saya bicara apa di balik ini semua. Ini baru saya mau buka. 6 Agustus. Saya ketemu seseorang yang saya tahu posisinya adalah penghubung politik antara oligarki dengan penguasa. Dengan pengusaha yang mengendalikan kekuasaan dengan kekuasaan. Apa ceritanya ke saya? Dia kasih tahu semua skenario bagaimana Mulyono mau mengambil partai. Tanggal 6 Agustus. Sampai nama-nama panitia Munas Golkar pun dia kasih tahu saya. Dan tanggal 9 Agustus, 8 Agustus kan Airlangga dipanggil. Persis yang disampaikan ke saya. Tanggal 10 Agustus Airlangga mundur. Ini pingin pecah kepala saya. Kok negara aku sekarang betul-betul bukan diatur oleh partai politik. Betul-betul diatur oleh mereka. Saya diberitahu bagaimana nanti PKB diambil. Tanggal berapa diambil. Saya diberitahu PKS bagaimana menyerahkan diri. Saya dikasih tahu. Saya dikasih tahu PKS menyatakan menyerahkan diri. Saya dikasih tahu bagaimana PAN diperpanjang lagi menjadi 3 kali padahal ADRT-nya diubah. Dan dia bilang menyatakan itu pasti selesai semua sebelum pilkada. Sebelum penetapan gubernur. Jadi ini yang bikin saya, apa sudah saatnya saya harus mati menghadapi begini semua ini. Karena sudah nggak ada lagi yang berkuasa kecuali mereka. Bayangkan dia bisa, ketua penyelenggara Munaslup Golkar dia bisa tentukan. Bukan ketua umumnya lagi. Ketua penyelenggaranya. Nah, semua bubar karena tangan Allah bekerja itu tanggal turunnya kita demo 22 April. 22 Agustus. Kita semua turun demo 21 dan itu saya berangkat dari rumah hormat bendera ke Medan Juang. Kalau saya nggak balik sudah selesai. Karena di kepala saya inilah hari yang menyelamatkan negeriku. Kalau itu tidak terjadi, semua skenario Mulyono terjadi. Maka apa yang terjadi? Prabowo menjadi boneka Mulyono. Itu yang terjadi. Karena semua sudah diatur. Jadi tangan Allah bekerja tanggal 21. Tidak ada koordinasi apapun. Dan semua bergerak seluruh Indonesia. Kita tahu. Disitulah kita dapat informasi. Nasionalisme, patriotisme Prabowo muncul. Ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan, maka diperintah ke dalam. Dan saya dapat informasi sebenarnya di dalam itu korum. Bukan nggak korum. Tapi patriotisme dan nasionalisme Prabowo menyelamatkan negerinya. Itulah saya katakan, saya bicara dulu sebelum masuk fakta-fakta di lapangan. Saya berharap Prabowo itu, Habibie itu, memuji, menjadi murid Pak Harto 30 tahun lebih. Tapi dia pada saat presiden menjadi Habibie yang lepas dari Pak Harto. Dan mengambil kebijakan yang berbeda dengan Pak Harto demi menyelamatkan bangsa dan negaranya. Saya berharap Prabowo kalau nggak bisa 100% Habibie ya 90% lah. Menjadi orang yang selamat. Siapapun di negara kita ini selaku negara demokrasi boleh menjadi pemimpin asalkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu yang perlu agaknya diingat, jangan sampai ada yang mengakal-akali peraturan perundang-undangan yang berlaku itu demi untuk memuluskan majunya seseorang ke gelanggang kontestasi politik. Kalau sudah memang memenuhi syarat, jangan sampai ada pula yang menghalanginya agar tidak maju. Dan kalau yang belum memenuhi syarat, jangan sampai ada pula akal-akalan untuk memberinya jalan. Karena hal ini nanti yang akan merusak demokrasi di negara kita. Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta.
Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau ipar bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah bapak juga menikmatinya? Dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih. Tapi konstitusi yang bilang bahwa anak bapak belum cukup umur, itu ditabrak juga. Itu kan munafik namanya. Itu kan namanya bermuka dua. Nggak ada satupun langkah yang membuat banyak orang nyaman bahwa keluarga bapak tidak terlibat ini semua. Malah semuanya terlihat disetting untuk memuluskan itu semua. Mudah-mudahan saya keliru, tetapi saya khawatir seperti saya sampaikan beberapa hari lalu, ini manusia Mulyono ya, karena kalap bisa mengambil aksi yang cukup berbahaya yang saya istilahkan sebagai politik bumi hangus. Mulyono atau Jokowi ini nampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan, bangunan besar itu sekarang sudah ambruk ya. Dan pasti buat Jokowi sangat menyakitkan ya. Nah, apakah kemudian mau mengandalkan Gibran? Itu mustahil ya. Gibran bagaikan mentimun bongkok, ada tidak ada itu tidak ada masalah ya. Jadi orang Jawa bilang Gibran itu seperti timun wungkuk jogo imbuh ya. Jadi ada tidak adanya itu tidak berpengaruh ya, karena siapa dia itu ya. Dan tentu bagi Pak Prabowo, Gibran ini si timun wungkuk jogo imbuh itu betul-betul jadi beban ya. Tapi itu perhatian ahli bagaimana caranya menghilangkan beban itu ya. Ya misalnya dikata si Gibran diajak sidang kabinet ya, ini anak ugungan Mulyono ya, kalau ikut bicara mungkin malah jadi lelucon saja ya. Wong buka warung martabak markobar saja tidak laku, tidak sampai setahun sudah bangkrut, lantas diskursus apa yang bisa dia sampaikan? Tentu nothing, tidak ada sama sekali. Sahabat BN, ini mungkin pengalaman bagi kita di dalam proses berbangsa dan bernegara di negara kita ini. Di dalam proses demokrasi haruslah prosesnya dijalani dengan benar-benar demokratis sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang menakutkan di belakangnya nanti. Akhirnya saya sampai pada titik ternyata politik itu bisa bermoral ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa